statistika. Statistika di sini mempelajari tentang ukuran pemusatan, kaidah pencacahan, serta peluang. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai statistika. Di sini kita memiliki 4 piring yang berisi 6 potongan roti. Di setiap piring mempunyai potongan roti yang berbeda-beda. Piring pertama ada 6 potong roti, piring kedua 3 potong roti, piring ketiga 3 potong roti, dan piring keempat 4 potong roti. Setelah itu, kita ingin membagi potongan roti tersebut ke setiap piring dengan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 4 potongan roti setiap piringnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan rata-rata dari sebuah data, yang mana rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan data yang dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, disediakan 4 piring yang masing-masing piringnya berisi potong roti yang berbeda-beda. Untuk piring pertama berisi 6 potong roti, piring kedua berisi 3 potong roti, piring ketiga juga berisi 3 potong roti, piring keempat berisi 4 potong roti. Maka tentukanlah median dari data tersebut. Untuk menentukan median, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, kita tentu harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ada, dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Pertama, piring yang paling sedikit berisi potongan roti, yaitu yang berisi 3 potongan roti. Selanjutnya, piring yang berisi 4 potongan roti. Dan yang terakhir, yang berisi 6 potong roti. Setelah tersusun sesuai dengan urutannya, maka data atau piring yang terletak di tengah kita satukan di piring yang berbeda untuk mendapatkan mediannya. Karena data tengah yang kita miliki ada 2 buah data, maka kita jumlahkan kedua data tersebut, yaitu sama dengan 7. Kemudian kita bagi dengan 2, maka hasilnya 3,5. Sehingga didapatkan median dari data tersebut adalah 3,5. Atau nilai tengahnya itu adalah sama dengan 3,5. Sama seperti data sebelumnya, yang mana kita memiliki data 6 potong roti di piring pertama, 3 potong roti di piring kedua dan ketiga, dan 4 potong roti di piring keempat. Dari data tersebut terlihat bahwa data yang sering muncul adalah 3 potong roti di 2 piring, yaitu piring kedua dan piring ketiga. Maka 3 adalah modusnya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, sehingga didapatkan modusnya sama dengan 3. Baik, selanjutnya aturan penjumlahan dan perkalian. Di sini terdapat sebuah soal yang mana Budi ingin pergi ke masjid. Dari tempat Budi berada terdapat 2 jalan untuk menuju ke masjid. Pertama, dapat melewati rumah Anto. Yang kedua, melewati taman bermain. Nah, untuk menuju masjid, Budi dapat mengendarai sepeda motor ataupun motor. Berapa banyak cara yang didapatkan oleh Budi untuk pergi ke masjid? Nah, dari soal terlihat bahwa jalan yang dapat dilalui Budi itu ada yang pertama jalan melalui rumah Anto, dan yang satu lagi melalui taman bermain. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti ada 2 buah jalan yang dapat dilalui oleh Budi. Nah,
Sedangkan untuk kendaraan, budi untuk ke masjid adalah dapat menggunakan dengan cara menggunakan sepeda, dan yang satu lagi dengan motor. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2 kendaraan. Maka banyak cara yang dapat budi lakukan adalah 2 dikali 2 sama dengan 4 buah cara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada 4 cara yang dapat Andi lakukan untuk ke masjid. Nah, di sini ada mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, di sini disediakan 3 buah warna yang berbeda, maka kita mencari permutasi dari 2 warna dari 3 tersebut dan kombinasi 2 warna juga. Nah, bagaimana kita menentukan antara permutasi dan kombinasi ini? Oke, yang pertama permutasi. Permutasi ini kita tidak mengenal susunannya, baik itu warna merah biru atau biru merah, itu berbeda. Maka di sini bisa kita lihat penyusunan warnanya. Nah, didapatlah 6 permutasinya, atau bisa kita gunakan rumus permutasi, yaitu permutasi 3 dari 2, dimana 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1, yang mana hasilnya adalah 6. Kemudian untuk kombinasi, itu untuk susunannya, warna merah dan biru sama biru dan merah itu sama. Nah, terdapat 3 buah warna dari 2 warna yang sudah kita susun tadi. Nah, atau kita bisa menggunakan rumus kombinasi, mana kombinasi 3 dari 2, 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Nah, maka didapatlah hasilnya 3. Baik, kemudian untuk contoh soal peluang, yang mana kita memiliki sebuah soal. Dalam sebuah kotak terdapat beberapa bola, yang mana ada 3 warna, yaitu abu-abu, hijau, dan merah. Yang mana bola abu-abu berjumlah 3, bola merah berjumlah 5, dan bola hijau berjumlah 2. Dari data tersebut dilakukan 3 kali pengambilan secara sekaligus bola secara acak. Berapa peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola abu-abu? Nah, dapat kita selesaikan dengan cara untuk mengetahui peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola abu-abu, pertama tentukan NS-nya dulu dengan cara mencari kombinasi 3 bola sekaligus, karena bola diambil sebanyak 3 kali pengambilan sekaligus dari jumlah semua bola. Dapat kita tentukan dengan 10 kombinasi 3, yang mana dijabarkan sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, yang mana sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial, yang mana 7 faktorial dari 10 dikurang 3 faktorial. Kemudian 7 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, dapat kita sederhanakan menjadi hasilnya yaitu 120. Setelah kita menentukan NS-nya, kemudian kita tentukan NA dengan kombinasi 2 bola merah dan 1 bola abu-abu, di mana bola merah ada 5 buah dan bola abu-abu ada 3 buah. Jadi dapat kita tuliskan dengan 5 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial,
yang mana setelah disederhanakan kita mendapatkan jumlah NA dari data tersebut adalah 30. Nah, setelah ditentukan NS dan NA-nya, maka diperolehlah peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola abu-abu adalah yang mana PA sama dengan NA per NS, yaitu tadi kita dapatkan NA-nya 30 dan NS-nya 120. Jadi 30 per 120 disederhanakan sama menjadi 1 per 4. Nah, dapatlah peluang dari suatu kejadian tersebut itu 1 per 4.